Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah struktur aljabar. Kali ini kita akan membahas tentang kernel dan image. Misalkan G dan G aksen masing-masing adalah grup, dan V adalah suatu homomorfisme dari G ke G aksen. Kernel dari V dinotasikan dengan kernel V didefinisikan sebagai himpunan X di G dengan syarat Vx sama dengan E aksen, di mana E aksen adalah elemen identitas di G aksen. Jadi kalau kita punya ini adalah G, kemudian ini adalah G aksen, maka G aksen ini punya elemen identitas yaitu E aksen. Ini di sini ada pemetaan V. Nah, kernel dari V itu adalah himpunan X di G. Jadi suatu X di G ini kita himpun, di mana X ini dipetakan ke E aksen. Jadi semua anggota G yang dipetakan ke E aksen itu kita himpun dan kita namakan kernel dari V. Jadi ini adalah kernel V. Kemudian yang kedua, image atau range atau yang sudah biasa kita kenal sebagai daerah hasil dari V dinotasikan dengan image V itu didefinisikan sebagai himpunan Y anggota G aksen di mana Y itu adalah V dari X untuk suatu X di G. Jadi kalau kita punya ini G dan ini G aksen dan ini ada pemetaan V dari G ke G aksen, maka image dari V itu adalah semua anggota G aksen yang memiliki pasangan di G. Nah, atau ini daerah hasil yang sudah kita kenal pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Jadi image itu sama dengan daerah hasil. Oke, sekarang contohnya diberikan grup Z dengan operasi penjumlahan dan V adalah homomorfisme dari Z ke Z dengan aturan A dibawa ke 2A atau VA sama dengan 2A. Ini kita tahu V adalah homomorfisme karena sudah kita tunjukkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita diminta untuk mencari kernel V dan juga image V. Oke, yang pertama kernel V sesuai definisi adalah X anggota Z dengan syarat Vx sama dengan E aksen. E aksen ini anggota kodomennya, yaitu anggota Z yang ini. Oke, karena Z adalah himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan, maka E aksennya adalah 0. Ya, jadi kernel V adalah X anggota Z dengan Vx sama dengan 0. Nah, kemudian Vx sesuai dengan aturannya, VA adalah 2A, maka Vx adalah 2X. Oke, jadi kernel dari V adalah X anggota Z dengan syarat 2X sama dengan 0. Ini berarti X anggota Z dengan syarat X-nya sama dengan 0. Ya kan? Kalau 2X sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0. Nah, ini berarti kernel V itu anggotanya hanya 0. Dari sini kita bisa lihat X anggota Z di mana X sama dengan 0, ya berarti dia adalah 0 itu sendiri. Jadi kernel V sama dengan 0. 0 ini 0 anggota Z domain. Yang ini ya. Jadi kalau kernel V itu kan anggotanya adalah X anggota Z atau X anggota domain. Kemudian image V adalah Y anggota Z kodomain dengan syarat Y sama dengan Vx untuk suatu X anggota Z domain. Nah, berarti ini sama dengan Y anggota Z kodomain dengan syarat Y sama dengan 2X. Ini adalah aturannya, aturan dari V-nya untuk suatu X di Z. Nah, berarti Y anggota Z dengan syarat Y sama dengan 2X untuk X-nya bilangan bulat. Berarti dia adalah himpunan bilangan genap. Jadi
tadi kita punya ini Z, ini Z, ini V. Ternyata Z domain ini dia sesungguhnya hanya dipetakan ke bilangan genap, atau saya tuliskan dengan 2Z. Jadi ini dipetakan ke 2Z. Jadi image-nya adalah 2Z atau himpunan bilangan genap. Oke, contoh yang kedua, diberikan grup M2 kali 2R dengan operasi penyembelahan matriks dan grup himpunan bilangan real dengan operasi penyembelahan biasa. Kemudian diberikan homomorfisme V dari M2 kali 2R ke R dengan aturan ABCD dibawa ke A plus D. Atau dengan kata lain, V dari ABCD sama dengan A plus D. Contoh ini juga sudah ada di video sebelumnya. Nah, kalau diminta untuk mencari kernelnya, maka kernel dari V adalah ABCD anggota M2 kali 2R dengan syarat V ABCD sama dengan 0. Ya, ini sesuai dengan definisi kernel. 0 ini adalah E aksen atau identitas di kodomennya, yaitu di R. Kemudian lanjut ke baris berikutnya, maka ini tinggal kita ganti V ABCD-nya sesuai dengan aturannya adalah A plus D, kan? Nih. Berarti A plus D sama dengan 0, maka kalau A plus D sama dengan 0, berarti D sama dengan min A. Berarti kernel dari V itu adalah ABCD anggota M2 kali 2R dengan D-nya sama dengan min A. Kalau begitu, ini bisa saya tulis sebagai ini. ABC min A, anggota M2 kali 2R. Ya, jadi D-nya sama dengan min A. Ini bisa langsung saya tulis di sini. Nah, ini adalah kernel dari V. Kemudian image dari V yaitu Y anggota R dengan syarat Y-nya sama dengan V dari ABCD untuk suatu ABCD anggota M2 kali 2R. Nah, berarti ini adalah Y anggota R dengan syarat Y sama dengan A plus D, karena A plus D ini kan V dari ABCD untuk suatu AD-nya di R. AD di R ini ya, karena ABCD ini M2 kali 2R. Nah, berarti kalau AD di R, maka Y-nya juga di R kan? Berarti image dari V ini tidak lain adalah Y anggota R, atau bisa saya nyatakan sebagai himpunan bilangan real itu sendiri. Nah, berarti ini M2 kali 2R, ini R, ini V. Nah, maka ini image-nya adalah R itu sendiri. Berarti dia surjektif. Berikutnya adalah teorema mengenai kernel dan image dari V, yaitu misalkan G dan G aksen masing-masing grup dan V adalah homomorfisme dari G ke G aksen, maka yang pertama VE itu sama dengan E aksen, dengan E-nya adalah elemen identitas di G dan E aksen adalah elemen identitas di G aksen. Jadi kalau kita punya ini G, ini G aksen, G itu punya elemen identitas E, G aksen punya elemen identitas E aksen, dan ini V, maka E ini selalu dipetakan ke E aksen. Kemudian yang kedua, V dari A inverse itu sama dengan VA diinverskan untuk setiap A di G. Jadi kalau kita punya ini G aksen, dan ini V. Kita punya A di sini, kita punya A inverse di sini, maka V dari A inverse itu sama dengan, ini kita punya VA kan, maka V dari A inverse itu adalah VA diinverskan. Kemudian yang ketiga, kernel dari V itu merupakan subgrup
normal dari G. Sedangkan image dari V itu merupakan subgroup dari G aksen. Kemudian yang kelima, homomorfisme V itu injektif jika dan hanya jika kernel V sama dengan E. Jadi kernel V-nya anggotanya hanya satu, yaitu E di domain. Seperti yang tadi, contoh pertama tadi, yang dari Z ke Z dengan A dibawa ke 2A, itu kan kernelnya sama dengan 0. Nah, yang ini, kernel dari V-nya kan sama dengan 0, di mana 0 ini elemen identitas di set. Nah, berarti berdasarkan teorema tadi, maka V ini dia injektif. Karena kernel V-nya anggotanya hanya satu, yaitu elemen identitas di domain. Nah, teorema 1 sampai 5 ini silakan Anda cek dan Anda buktikan sendiri ya sebagai latihan. Oke, sekian kuliah kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.